Oke, kembali lagi bersama saya di Asian Survivor dan kali ini kita kembali dari kebun. Nah, yang di belakang saya ini adalah jagung manis jenis Paragon. Jadi saya tanam beberapa minggu yang lalu dan kali ini sudah mulai menunjukkan tanda-tanda positif, mulai berbunga. Jadi ini adalah bungkusnya jenis Paragon. Hasilnya luar biasa seperti ini. Cuman memang ini adalah lahan baru yang baru kita kelola. Jadi lahannya sedikit asam. Ya, jadi tipikal tanah yang baru saja dikelola, baru sebuah lahan yang baru dibuka kemudian ditanami, itu pasti tanahnya asam. Idealnya tanahnya mesti harus diolah terlebih dahulu, harus diberi pupuk dolomit dan juga secara intens melakukan pengolahan tanah. Tapi karena keterbatasan waktu kemarin kita tidak melakukan hal itu semuanya. Kita bersihkan saja lalu kemudian kita tanami, hasilnya seperti ini guys. Bisa dilihat di sini. Kita lihat beberapa contoh tanamannya bisa tumbuh dengan sangat subur dan sudah mulai berbunga seperti ini. Tuh. Bunganya sangat bagus sekali. Mungkin ada yang bertanya, saya bercocok tanam dari mana? Ini dari Kalimantan Utara. Tipikal tanah yang ada di Kalimantan Utara memang tanah yang cenderung asam. Dan ini dipengaruhi oleh sebagian lahan di Kalimantan memang lahan yang gambut begitu ya, lahan yang selalu tergenang dengan air. Kalau beruntung bisa mendapatkan lahan yang cukup tinggi di daerah ini, kalau sudah di sana itu sudah sangat gambut guys dan susah tumbuh tanaman-tanaman baik itu jagung maupun tanaman yang lain. Caranya satu-satunya adalah harus ditinggikan, dikeringkan, lalu kemudian diberi pupuk dolomit secara berkala pada saat proses awal tanam. Dan kali ini kita tidak melakukannya sehingga yang terlihat adalah di sini banyak yang kosong, tidak tumbuh. Walaupun kemarin sempat disulam, tapi tetap tidak maksimal tumbuh dengan sempurna, guys. Tapi bersyukurnya bisa tumbuh dengan subur seperti ini. Tuh, besar-besar. Tentunya akan berbeda hasilnya apabila kemarin saya melakukan pengolahan tanah terlebih dahulu, apalagi memberikan pupuk dolomit. Ini yang ingin saya bagikan adalah tantangan bercocok tanam di Kalimantan. Ya, yang pertama sudah saya bagikan, yaitu lahan di Kalimantan itu cenderung asam ya. Jadi perlu ada pupuk dolomit atau juga sejenisnya untuk menetralkan pH tanah. Gitu. Terus yang selanjutnya kesulitan pupuk ya, mungkin ini dialami bukan hanya di Kalimantan tetapi juga di daerah-daerah lain, yaitu kesulitan mendapatkan pupuk yang terjangkau ya. Jadi rekan-rekan semuanya, ini menjadi perhatian kita, mungkin juga menjadi dukungan nantinya buat rekan-rekan petani yang ada di Kalimantan. Semoga didengarkan oleh pemerintah daerah setempat. Oke guys, selanjutnya adalah pasca panen ya. Belum banyak koperasi, belum banyak industri-industri yang siap menampung hasil pertanian dalam skala besar, sehingga para petani biasanya hanya menjual ke pasar atau memberi ke tengkulak, dan kalau itu nggak laku ya dibuang. Ini sama seperti kayak petani-petani konvensional lainnya, dimana kita kalah dengan negara-negara lain di mana mereka sudah punya sistem pasca panen yang baik, sehingga petani tidak takut lagi, tidak khawatir lagi ketika panen tiba, hasil panen bisa ditampung dan bisa diolah menjadi bahan industri kreatif lainnya. Misalnya jagung manis bisa diolah ke jenis makanan yang lain. Nah, industri-industri besar itu sudah siap menampung. Itu harapan kita di Kalimantan juga ada dan bisa mengolah dengan baik. Bisa bahkan kalau bisa mempunyai nilai ekspor ya, dikirim ke luar negeri, tidak hanya dipasarkan di daerah saja. Dan itu ya yang bisa dibagikan. Bila mana ada kekurangannya pasti juga ada kelebihannya. Yang pertama adalah bertani di Kalimantan itu tanahnya subur, bisa dilihat di sini. Subur sekali. Jadi kemarin contoh lahan ini kita kemarin tidak olah saja bisa sesubur ini, dan kita hanya memberikan pupuk sekali saja. Kita cuma pupuk sekali saja. Moga buahnya juga besar ya. Terus
kelebihan selanjutnya adalah harga barang mahal, otomatis barang pertanian juga mahal gitu. Hasil pertanian juga mahal. Tapi ya kalau umpamanya kebutuhan di masyarakat sudah terpenuhi, otomatis harganya akan turun juga, bahkan tidak ada harganya sama sekali. Oleh karena itu sekali lagi buat semuanya harus memikirkan cara-cara kreatif bagaimana bisa mengatasi baik kekurangan-kekurangan dalam bertani di Kalimantan. Dan untuk mengatasi salah satu kekurangan itu kita mesti mengolah tanah gitu ya. Kita mesti mengolah tanah, memperbaiki atau memuliakan tanah sehingga tanahnya bisa baik kembali. Oleh karena itu kita juga melakukan hal tersebut di sini. Nah, di sini kita sudah olah tanahnya. Nah, di sini ada Bapak yang sedang melakukan pengolahan tanah. Tanahnya mesti harus dimuliakan terlebih dahulu dan menghasilkan tanah yang baik untuk kita tanami. Harapannya nanti bisa ditanami jenis sayur-sayuran yang lain. Oke. Dan dalam masa pembelajaran ini buat rekan-rekan yang ingin tergabung di Millennial Farming, kita juga punya fans page-nya. Anda bisa like dan bisa mendapatkan informasi-informasi terkait pertanian di Kalimantan Utara tentunya. Dan saya sangat senang bisa berbagi dengan rekan-rekan semua melalui YouTube channel Asian Survivor, dan kita berbagi terkait pertanian ya, karena kita sama-sama belajar. Oke, jadi ini ya jagung kita seperti ini, dan saya selalu mengamati perkembangan vegetatifnya, tumbuh kembangnya, dan juga bagaimana lebah jenis trigona juga membantu dalam proses penyerbukan di tanaman jagung kita. Oleh karena itu banyak hal yang menarik yang bisa Anda simak di Asian Survivor. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel Asian Survivor. I'm Revival, I'm out.